Smart Listener, selamat pagi. Segera kami hadirkan Financial Wisdom untuk membangun literasi keuangan masyarakat Indonesia bersama Eko Priyopratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Selamat mengikuti. 95,9 Smart FM Business and Inspiration. Selamat pagi, Smart Listeners, apa kabar Anda di hari ini? Kita sudah sampai di hari Rabu ya, tanggal 19 Juni 2024. Sementara saya Daryl Adam hadir temani Anda. 1 jam kita akan belajar banyak tentang sebuah fenomena yang kerap kali terjadi. Dan ternyata kalaupun diberantas, ini nggak akan pernah habis. Hingga Presiden Joko Widodo secara resmi membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online lewat Kepres nomor 21 tahun 2024. Nah, ini awalan yang mungkin perlu kita sadari bersama bahwa ternyata hal yang berhubungan dengan judi online itu tidak banyak membawa kemaslahatan buat diri kita masing-masing. Nah, hari ini kita akan coba bahas lebih jauh dari sisi pengelolaan keuangannya, karena banyak orang yang terlibat judi online ujung-ujungnya juga terlilit dengan hutang, entah itu pinjol atau menjual barang-barang berharga miliknya demi menuntaskan hasratnya di judi online. Yuk kita bahas dari sisi financial wisdom-nya bersama dengan Pak Eko Pratomo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dari. Selamat pagi, smart listener semua. Ada Mas Agus, Mas Bima. Oke, terima kasih Pak Eko. Dan juga ada Mas Agus Heli, CFP dari Lintar Finansial. Pagi, Mas Agus. Selamat pagi, Mas Daryl, Pak Eko, Om Bima, dan smart listener semua. Oke, outfitnya keren hari ini Mas Agus ya. Dan tidak ketinggalan, hari ini sudah ada Mas Bima Ritya dari Lintar Finansial. Selamat pagi Mas Bima. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Daryl, Pak Eko, Pak Agus. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Eko, Mas Agus dan juga Mas Bima Raditya. Kita bahas masalah fenomena judi online ya. Ini kalau bicara masalah fenomena, berarti ada hal yang terulang. Dulu pernah ada, tiba-tiba hilang, kemudian juga ada lagi, dan terus akan seperti itu. Saya minta pendapat sedikit deh tentang fenomena judi online. Pak Eko, izin Pak Eko, apa pendapat Pak Eko tentang judi online ini? Ya, Mas Daryl, saya surprise ya, karena saya tidak terlalu mengikuti tentang judi online ini. Berita-berita juga tidak pernah saya ikuti. Cuman kemarin aja tiba-tiba cukup viral ya. Di beberapa WA group itu muncul Indonesia nomor 1 ya, dalam judi online. Terus kemudian saya coba browsing, ternyata memang luar biasa ya. Yang terlibat itu sudah sampai 2,7 juta orang, bayangin ya. Itu kalau tidak salah hampir sama dengan penduduk Singapura, itu satu negara. Ya. Kemudian juga yang membuat miris itu total dana yang terlibat itu sampai di atas 300 triliun. Ya, kurang lebih sekitar 10% dari APBN kita. Ya, ini yang menurut saya makanya kita coba ingin angkat ya, karena ada beberapa sudut pandang dan ada beberapa cara kita melihat ya judi online ini seperti apa, dan mudah-mudahan kita bisa membahas paling tidak untuk keluarga terkecil kita lah ya, mengapa ini harus betul-betul kita upayakan untuk kita hindari. Oke, baik. Mas Agus Heli, silakan. Fenomena judi online dari pandangannya Mas Agus Heli seperti apa? Oke, kalau saya cukup mengagetkan, bukan mau ikut latah gitu, tapi kemarin tuh kan mungkin minggu ini masih ada di sosial media betapa hebohnya yang ada oknum polisi membakar suaminya. Itu lagi rame banget kan, dan ternyata kan di balik itu adalah judi online. Jadi memang ini kompleks banget, kontroversial gitu ya. Dan ada beberapa aspek yang harus kita lihat, aspek legalitas, dan kemudian dampak sosialnya seperti apa, dampak keuangannya yang akan kita bahas hari ini, dan dampak terhadap keuangan, terhadap ekonomi keluarga kita. Jadi menurut saya memang saya setuju kita harus diskusikan masalah ini. Tadi Pak Eko udah bilang bahwa kita nggak pernah tahu apakah di keluarga kita yang paling dekat, entah ponakan, entah paman, entah tante, ternyata diem-diem ada di jaringan itu. Kita nggak tahu. Gitu. Kalau pendapat dari saya. Baik, terima kasih Mas Agus. Mas Bima Raditya, silakan. Ini saya coba kumpulkan nanti di sesi pertama ini. Silakan. Sip. Oke, judi online. Pertama yang saya mau bahas barangkali imbas dari online ini ya. Kalau dulu judi itu belum online,
sebetulnya agak lebih tertata ya Mas Daril. Dalam arti kan orang mau judi dia ada syarat masuknya ke kasino dan segala macam, modalnya mesti gede gitu. Sekarang dibikin online, bahayanya menjadi orang dengan penghasilan terbatas pun jadi terbuka kesempatan buat judi Ya. gitu. Dan judi itu mengasyikkan, bahayanya begitu. Mengasyikkan terutama kalau lagi menang Hmm. gitu. Kalau lagi kalah, dia bikin orang jadi penasaran. Wah, kok nggak menang-menang? Coba lagi, coba lagi. Nah, ujungnya nanti akan pengaruh ke keuangan. Nah, kalau keuangannya udah tipis atau gimana ya, akhirnya membawa ke masalah-masalah yang lain dalam kehidupan. Nah, bahayanya di situ sih. Kenapa spesifik judi online jadi problem hari ini gitu. Oke, baik. Tapi mungkin trik mereka selaku bandar tuh masih cukup, luar biasa pintar ya. Untuk sekali permainan mungkin dimenangkan terlebih dahulu, 2 kali permainan dimenangkan terlebih dahulu, sampai timbul adanya ketergantungan. Nah, ini sama sih sebenarnya dengan, mafia dari narkotika dan obat terlarang. Dikasih Kalau di film James Bond tuh kan The House Never Lose gitu kan Mas Daril kan. Yang kalah ya yang penjudinya. Kalau bandarnya mah mau yang main menang kalah dia tetap akan dapat duit terus gitu. Yang bahaya justru di situ. Oke, oke. Nah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Eko, Mas Agus, dan juga Mas Bima Raditya pada pagi hari ini, kita akan coba melihat dari sisi sosial dampaknya dan juga keuangan. Nah, ini khususnya keuangan ya, karena bicara masalah judi online, udah pasti semuanya itu akan disah-sahkan, yang penting bisa ikutan judi online lagi. Sehingga dampak ketergantungan itu begitu sangat luar biasa. Yuk, kita bahas lebih lanjut di sesi yang berikutnya. Nah, seperti biasa kami ajak Anda untuk bisa berinteraksi di 0812 11 12 959. Dan kami juga live audio visual di kanal YouTube Smart FM. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe, serta Anda bisa berkomentar di kanal YouTube Smart FM. Oke, sebelum kita bahas sedikit untuk masuk ke sesi berikutnya, Pak Eko, singkat saja Pak Eko. Beberapa cara sudah dilakukan pemerintah, bahkan terakhir yang pemberitaannya itu marak, Presiden Jokowi sudah membentuk Satgas untuk berantas judi online. Tapi saya yakin, Pak Eko, maling itu akan lebih cerdas daripada polisi, Pak Eko. Komentarnya, Pak Eko. Ya, saya pikir adanya Satgas ini sangat diperlukan ya, dan ini merupakan respons yang diharapkan, yang kita harapkan dari pemerintah ya, Mas Daril. Tapi saya setuju gitu, masalah judi online ini tuh istilahnya dulu ada istilah mati satu tumbuh 1000 gitu ya. Jadi kan mengerikan ini. Jadi saya pikir juga harusnya Satgas ini juga melibatkan para pakar ya, terutama dalam masalah teknologi untuk bagaimana mencegah situs-situs online ini tuh bisa dalam hitungan detik mungkin ya, kalau bisa gitu ya. Entah bagaimana caranya, sekarang ada AI, ada machine learning atau apapun namanya. Saya pikir dari sisi teknologi itu yang kita harus melibatkan banyak pakar untuk jangan sampai judi online itu bisa menarik nasabah gitu ya, Mas Daril. Mungkin itu sih pendapat cepat dari saya ya. Oke, baik. Kita akan beralih ke sesi berikutnya. Sesi kedua nanti kita akan coba bahas lebih spesifik tentang dampaknya ya. Karena semakin banyak yang terjerat, ini sebabnya apa sih sebetulnya? Apakah keuangan atau masalah pendidikan? Nanti di sesi berikutnya kita ulas lebih jauh dalam program Smart Financial Wisdom. Kami segera kembali. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyopratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom, Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin,
Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyopratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Financial Wisdom pagi hari ini. Kita masih bicara tentang hal yang berhubungan dengan sebuah kebiasaan ya. Kebiasaan yang berhubungan dengan ketergantungan untuk bisa menjadi kaya. Bahkan Bang Haji Roma Irama sendiri udah nyanyi, judi itu nggak akan pernah bikin kita kaya. Bahkan judi membuat kita tuh semakin melarat, susah, dan akhirnya pun hancur secara keuangan dan juga pribadi. Tadi Pak Eko mengatakan bahwa sisi sosial dan sisi keuangan ini dampak yang betul-betul terkena ketika kita sudah terediktif dengan judi online. Pak Eko, mengapa banyak yang terjerat Pak Eko? Apakah memang semua itu full masalah keuangan atau ada tipis-tipis masalah pendidikan? Sehingga Indonesia tadi Bapak sampaikan ini peringkatnya nomor 1 dunia nih, hampir jumlahnya sama dengan warga negara Singapura. Ya, Mas Daril, itu kalau saya baca ya, Mm. yang mendominasi dari 2,7 juta penduduk Indonesia itu didominasi oleh usia 17 sampai 20 orang ya. Ya, jadi kalau kita lihat ini kan boleh dibilang kelas SMA ya, SMA mahasiswa atau pengangguran ya, karena setelah lulus SMA mungkin jadi usianya itu masih sangat muda. Ya, artinya jangan-jangan itu bukan karena orang kesulitan dan kemudian berharap mendapatkan tambahan income dari judi ya. Ini sudah mendekati kalau menurut saya kayak semacam permainan yang kecanduan, kayak main game gitu ya. Ya, hanya ini melibatkan uang. Ini yang menurut saya bahaya sekali karena ini generasi yang harusnya 17-20 ini yang harusnya betul-betul dipersiapkan ya untuk menjadi SDM utama kita mungkin 20 tahun yang akan datang, tetapi justru ini yang paling terlibat ya. Ini yang mungkin harus sangat menjadi perhatian, harus dicari penyebabnya kenapa ya kok yang bermain itu justru di golongan umur yang 17-20 ini, Mas Daril ya. Itu pertanyaan besar sebetulnya. Ya, betul. Kalau memang dikaitkan dengan faktor ekonomi ya sebenarnya nggak masuk akal juga ya. Tapi kita nggak tahu apakah mungkin ada hal yang mengarah ke situ. Gimana Mas Agus Heli? Apakah mungkin dari sudut pandangnya Mas Agus Heli ini identik dengan problematika keuangan atau justru lebih pro ke masalah pendidikan sehingga judi online itu pengikutnya atau membernya terbilang naik signifikan setiap tahunnya? Ya, sebelum saya menjawab apakah ini ada hubungannya sama pendidikan, yang paling simpel adalah gini, secara akses, sekarang judi online itu kan fleksibel banget, sangat fleksibel. Jadi aksesnya gampang banget, kita punya handphone, punya apapun gitu, udah bisa diakses di sini, Mas. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, privasinya itu sekarang bahkan bisa dibilang sangat private. Kenapa? Kalau dulu Pak Bima bilang harus ke kasino, sekarang dari dalam kamar juga udah bisa, jadi nobody knows. Gitu, ya. Itu yang jadi kedua. Kemudian yang ketiga, iklan itu bermunculan. Dulu ketika saya sendiri melihat diri saya gitu, saya tuh bahkan nggak punya akses untuk ke sana. Makanya saya nggak punya experience. Jadi yang saya dapatkan adalah based on cerita-cerita yang kebetulan minggu kemarin ada salah satu tanda this is real case dan menyebabkan suami istri akhirnya berada dalam kondisi berantem gara-garanya judi online. Secara usia dia sudah bekerja antara 20 masih di bawah 30. Oke. Ya, jadi satu, aksesnya ada, kemudian privasinya mereka dapat, kemudian
iklannya itu ada di mana-mana. Dan sosial media itu kan pengaruhnya luar biasa, termasuk gaya hidup, sehingga orang pengen apa-apa itu cepet kan, Mas Daril. Saya melihatnya di situ. Terus kemudian ditanya apakah ada hubungannya dengan pendidikan, saya setuju. Menurut saya, pendidikan memang basic. Oke. Jadi pendidikan ada efeknya, karena salah satu edukasi yang kita harus berikan adalah bukan hanya hard skill, tetapi juga soft skill. Soft skill dalam artian kita juga mengelola emosi kita. Itu menurut saya pendidikan. Oke. Nah, tetapi menurut saya bukan satu-satunya. Pendidikan yes, tetapi ada faktor lain termasuk fleksibilitas, kemudian privacy, pengaruh sosial media. Pembayaran kan sekarang sangat mudah, Mas. Betul. Pembayarannya bahkan bisa lewat bisa jadi kartu kredit. Ya, ya. Itu kan salah satu penyebabnya, dan mungkin ya ada unsur sensasinya, hiburannya, menurut saya salah satu penyebabnya itu. Jadi memang kompleks sih, Mas, ini. Jadi menyangkut psikologis juga. Betul, Gitu. betul. Karena saya berpikir gini, kok ini nggak hilang-hilang ya? Bahkan notabene makin menjamur dan makin banyak gitu loh. Sehingga kemudahan-kemudahan pun makin diberikan oleh si pemilik bisnis judi online. Betul. Termasuk iklan-iklan yang Mas Daryl bilang tadi, di Nah, awal dikasih menang dulu, hampir menang. Jadi penasaran gitu. Oke. Ini kita coba minta komentar Mas Bima sambil menunggu terhubung langsung dengan link virtual meetingnya. Oke, sudah ada. Baik, Mas Bima, sorry mengganggu Mas Bima. Kalau Pak Eko dan Mas Agus Heli tadi mengatakan ada hubungannya dengan pendidikan dan juga masalah keuangan. Mas Bima lebih memprioritaskan apa penyebab utamanya? Kok begitu marak pengikut atau member dari judi online ini? Apakah mutlak? Kalau ngomong judi online sih saya bilang pertama sih aspek ini ya, aspek kemudahannya tadi yang kita bilang sebelumnya kan analog ya, sekarang dengan adanya online jadi lebih gampang untuk diakses, itu satu. Kedua pergaulan sih Mas Daryl. Kenapa bisa pergaulan? Karena saya punya pengalaman gini, pada waktu saya kecil sebelah rumah tuh agen SDSB. Oh, iya. Zaman dulu kalau kita ingat ya, Indonesia pernah punya sumbangan dana sosial berhadiah gitu. Ya. Nah, lotre naro berapa nanti menang hadiah apa gitu. Ujungnya sih judi kan. Waktu itu belum digital gitu kan. Terus puter maju sekian tahun kemudian saya di Singapura. Di Singapura tuh legal dan ada wadahnya namanya SG Bets gitu. Saya punya teman-teman zaman itu setiap kali pulang kerja dapat tips $10, $15, taruh pasang SG Bet gitu kan. Nah, sebetulnya yang jadi bahaya judi online, satu itu tadi Pak Eko udah highlight, yang terpapar karena bentuk online-nya adalah orang-orang yang sebelumnya belum bisa bertanggung jawab secara keuangan. Duit dia barangkali duit jajan, barangkali duit makan, jadi kepake buat judi, dan itu jadi bahaya banget gitu kan. Terus poin keduanya online-nya karena kemudahan aksesnya, orang jadi nggak mikirin dia udah makan apa belum, dia udah bayar tagihan apa belum. Yang penting puter dulu, pasang dulu, sikat sekarang. Nah di situ tuh jadi bahaya, dan untuk menanggulanginya, untuk mencegahnya jadi urgent ya sekarang ya. Masuknya saya seperti itu sih kondisinya sekarang. Ini menarik nih statementnya dari Mas Bima Raditya bahwa orang sebelahnya dulu itu adalah agen SDSB, kemudian pindah ke Singapura, juga rekan kerjanya itu memang tertarik untuk mengikuti judi online karena memang di sana dinyatakan legal. Waktu itu malah Singapura belum online, Mas. Judinya datang ke counter gitu. Okay. Masangnya datang ke counter. Ada pengalaman nggak kira-kira berhubungan dengan keadaan keluarga mereka dan juga keuangan mereka sendiri saat itu? Kalau lihat dari zaman, kalau ini kita putar berita ya, karena saya nggak punya saudara ataupun kenalan yang saya tahu menang SDSB gitu. Cuman kalau dari statistik dan pengumuman menangnya, bahkan kalau kita putar sekarang berita zaman dulu, Bang Ali Sadikin ya, Gubernur Jakarta kan sempat melegalkan judi, duit pajak buat judinya dipakai buat membangun Jakarta katanya gitu. Ada beberapa proyek di Jakarta dibangun dari situ. Nah sebetulnya kalau mau berpikir dari arah situ bisa jadi ya, tapi kan sekarang kita berpikir melihatnya kenyataannya sekarang udah jadi online dan segala macam. Nah, manfaat jeleknya atau pengaruh jeleknya jauh lebih banyak, dan itu tidak bisa dicegah. Jadi pergaulan atau apapun itu mesti lebih hati-hati sih sekarang sih jadinya. Dan baik. Balik lagi wisdom masing-masing ya di sini ya, berperan besar jadinya gitu.
Oke, mungkin ini gambling juga ya, bahwa orang yang baru pertama kali bergabung di judi online atau judi yang konvensional itu masih berharap, wah saya akan dapat passive income tambahan nih, atau sumber income Nah, tambahan nih untuk nutupin biaya hidup. Ini masuk akal apa enggak sih sebetulnya? Nanti kita coba lihat, apakah ya. dari kisahnya Pak Eko atau kisahnya Mas Agus dan juga Mas Bima itu pernah mendengar atau mengalami ada orang-orang sekitar beliau-beliau ini yang punya pengalaman mereka kaya kok dari judi online. Nah, nanti kita coba sharingkan di sesi berikutnya. Sebenarnya terima kasih untuk Anda yang sudah kirimkan komentar dan juga pertanyaan. Nanti kita coba pelan-pelan bahas ya di sesi yang ketiga. Apakah mungkin Anda punya pengalaman tersendiri atas judi online atau Anda juga punya tips untuk tidak terpengaruh dengan judi online? Silakan sampaikan di 0812 11 12 959. Kami segera kembali. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyopratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyopratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom. Baik, terima kasih. Smart Financial Wisdom masih bersama dengan Anda semua di pagi hari ini. Ada saya Daryl Adam, tidak ketinggalan Pak Eko Pratomo, Mas Agus Heli CFP dari Lintar Finansial, dan Mas Bima Araditya juga dari Lintar Finansial. Kita masih bicara masalah fenomena judi online. Walaupun di awal tadi saya coba sedikit menyampaikan ya, bahwa Presiden Jokowi sudah membentuk Satgas khusus untuk memberantas judi online. Bahkan ada pasal-pasal Kepres yang mengatur tentang tugas mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring secara efektif dan juga efisien. Ternyata faktanya datanya pun semakin bertambah. Dan pemberitaan mungkin pernah Anda baca atau dengar, ini skema yang dilakukan oleh pelaku judi online itu semakin cerdas dan juga semakin lihai. Nah, tugas kita adalah memberikan literasi dan juga edukasi bahwa ternyata nggak pernah ada kok sumber income tambahan itu digunakan untuk menutup biaya hidup dari judi online. Setujukah kira-kira Pak Eko? Punya ceritakah atau bagaimana? Silakan. Iya, Mas Daril. Saya memang pernah dengar ya ada beberapa dulu kan juga mengenai pinjol ya, Mas Daril. Ternyata pinjol itu yang paling cukup dominan itu guru ya. Dan ternyata banyak juga kaitan antara pinjol dengan judol. Nah, apakah memang banyak orang yang karena keterbatasan income atau tidak sesuai gaya hidup dengan tingkat kemampuan finansialnya,
kemudian berharap judi online itu bisa menutup gap. Ya, harapannya kekurangan untuk membiayai hidup sehari-hari itu bisa didapatkan dari judi online. Saya pernah ada kasus seperti itu dan menurut saya sangat tidak masuk akal gitu. Ya, untuk mengharapkan kita bisa tahu lah yang namanya judi online itu kan probabilitas menangnya segimana gitu ya. Makanya menurut saya juga pendidikan itu menjadi faktor utama gitu ya, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan agama. Ya, dan secara legal itu kan di Indonesia judi itu kan dilarang ya, Mas Daryl. Ya, jadi kalau ada yang namanya judi itu semua pasti melanggar hukum ya, baik penyelenggaranya, bandarnya ya maupun pemainnya itu semua melanggar hukum. Itu ada di dalam eh, KUHP itu pidana itu ya. Nah, justru yang menurut saya memang pendidikan itu menjadi penting, mungkin harus ada khusus ya. Ada kurikulum, di dalam kurikulum itu memperingatkan tentang kebiasaan-kebiasaan yang tidak diperbolehkan secara hukum dan memang mempunyai efek terhadap kehidupan rumah tangga, keuangan dan yang lain-lain. Ya, jadi saya pikir ini sesuatu yang memang harus benar-benar Satgas itu harus melibatkan banyak sekali eh, orang ahli, psikolog, agama segala macam ya untuk memikirkan gimana sih ini untuk mengatasi masalah perjudian online di Indonesia ini, Mas Daril. Oke, Pak Eko, punten, apakah mungkin kalau misalnya ya seseorang ini mampu banget nih secara finansial, keuangannya udah oke banget, terus mereka tuh nganggap judi online atau judol ini sebagai hobi. Nah ini gimana Pak Eko? Duitnya banyak kan ya, Sultan misalnya kayak Mas Bima atau Mas Agus gitu lah. Tiba-tiba Iya. Amit misalnya tiba-tiba ya ikut judul aja, iseng-iseng aja kok, hobi. Nah ini gimana komentarnya? Ya itu memang sebetulnya ada beberapa negara yang melegalkan Mas Daril ya. Kita tahu di Singapura ada beberapa kasino atau apapun yang memang dilegalkan, tapi mereka punya punya peraturan-peraturan yang cukup ketat ya. Dan itu kan judi manual, konvensional gitu ya. Jadi bisa dicek siapa saja yang hadir, bahkan ada persyaratan berapa minimum aset yang dia miliki gitu. Tapi di Indonesia menurut saya kan kalau kita mengikuti bahwa negara kita tuh berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, jadi values dalam agama kan tidak memperbolehkan untuk mengadakan atau melakukan atau kita main judi ya. Jadi saya pikir kalau mau seperti itu ya mungkin tidak ada selama secara pribadi dia tidak merasa itu suatu perbuatan yang dilarang oleh agama, ya itu pilihan ya Mas Daril dan sah-sah saja kalau itu menganggap sebagai hobi. Ya tentunya mereka sudah biasanya mereka terdidik ya Mas Daril ya, dengan kemampuan finansial yang ada ya tentunya mereka juga sudah membudgetkan. Ya, tapi yang menjadi masalah di Indonesia ini adalah benar-benar orang-orang yang tidak paham ya dan menganggap judi itu sebagai suatu kebiasaan yang menyenangkan ya tapi tidak merasa memiliki dampak negatif terhadap kehidupan keuangan maupun kehidupan sosial dan keluarganya. Itu yang menjadi problem. Oke. Baik, baik, baik. Sebelum saya ke Mas Agus dan juga Mas Bima, ini ada pertanyaan yang masuk, saya coba bacakan terlebih dahulu ya. Ini dari Bapak Felix Tabu Bolon. Selamat pagi Mas Daril, Mas Agus, Mas Bima, dan juga Pak Eko. Saya setuju tuh dengan adanya Perpres dari Presiden Jokowi. Tapi pertanyaannya, apakah mungkin ini mampu memberangus sampai ke akar-akarnya? Atau hanya segelintir pelaku judi online dan juga bandarnya saja yang dinonaktifkan akunnya? Tetapi faktanya, habis diaktifin, banyak tuh 1.000 situs yang nongol lagi. Nah, komentarnya Pak Eko bagaimana? Dan juga para narasumber yang lain. Silakan. Mas Agus dulu deh. Mas Agus sih. Oke, kalau menurut saya memang ada beberapa hal itu yang di luar kontrol kita ya Mas ya. Apalagi kalau itu misalkan melibatkan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita semua, misalkan di atas gitu. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Dalam hidup kan selalu ada dua, ada yang bisa kita kontrol, ada yang nggak bisa kita kontrol. Nah, ketika apakah kita ingin bisa menghentikan semua mereka, bisa jadi kemampuan kita belum ada di sana. Apa yang bisa kita lakukan? Ya kita fokus saja apa yang bisa kita kontrol. Satu, setidaknya diri kita sendiri dulu. Mungkin dipertanyakan, apa sih value yang kita pegang dalam hidup kita? Itu yang pertama. Kedua,
manfaat kebaikan apa yang kita bisa dapat. Kalau misalkan nggak ada, ya ngapain kita melakukan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, paling dekat ya ke keluarga kita, ponakan kita, kakak kita, adik kita, dan di lingkungan kantor misalkan. Yang ketiga, termasuk apa yang kita lakukan saat ini, termasuk ke smart listener, ya bahwa kita edukasi bahwa apa sih efeknya ketika kita bisa melakukan itu. Karena kalau misalkan apakah itu ada kemungkinannya bisa totally diberantas, buktinya ini udah puluhan tahun, Mas. Kalau ini smart listener juga tahu bahwa judi itu bukan cuma fenomena hari ini sama kemarin, tetapi udah puluhan tahun, mungkin ratusan tahun. Ditutup, muncul lagi, ditutup, muncul lagi. Cuman formatnya aja yang berbeda. Dulu face to face ada tempatnya, sekarang udah online. Jadi benar, mereka jauh lebih pintar dari kita, gitu. Ya, kitanya yang nggak boleh berhenti untuk selalu memberikan edukasi. Ya. Gitu kalau saya, Mas Daryl. Mas Bima silakan. Mas Agus, terima kasih. Oke, kalau dari saya untuk memberangus, seperti yang Pak Felix, memberangus sampai akar. Kalau kita pakai logika marketing nih, Mas, lebih gampang menghilangkan market itu dari demand, kan? Ya. Jadi kalau kita mau nyuruh misalnya sama aja angkot, jangan naikin penumpang, nurunin penumpang sembarangan. Yang ditilang kalau angkotnya bakalan susah. Tapi kalau yang ditilang atau ditegur atau dihimbau adalah penumpangnya, insya Allah lebih cepat gitu. Jadi memang pendekatan sekarang kita mulai dulu step pertama, kita yang dikejar sama pemerintah adalah si penjudi-penjudinya gitu kan. Nah itu dimulai dulu dari situ, kemudian nanti tindak lanjutnya harus ada. Seperti tadi senior-senior saya udah nyampaikan, pendekatan secara agama, secara psikologis gitu kan. Karena sebetulnya yang dicari oleh penjudi ini atau penggiat judi online gitu ya. Itu apa sih sebetulnya? Kan sensasi menang sebenarnya kan. Mau menangnya sedikit, menangnya banyak, tebakan gue kena nih. Pasangan gue yang gue taruh jadi gitu kan. Sebetulnya sensasi itu yang ditawarkan oleh kegiatan berjudi gitu kan. Kalau mau puitis gitu, dengan berjudi itu seseorang bisa dapat sensasi, wah gue bisa nebak maunya Tuhan. Gue bilang putih, kejadian putih. Gue bilang nomor ini, kejadian nomor ini gitu kan. Sebetulnya dicari itu bukan menang berapa atau itu jadi kayak pertanyaan Mas Daryl tadi, passive income segala macam gitu kan. Karena seperti Pak Agus juga bilang, ini udah kejadian berulang-ulang dari zaman ke zaman. Tidak ada tuh orang menang judi, alhamdulillah saya menang judi hari ini, menang hadiah utama, saya habis ini bikin pabrik gitu kan, saya berhenti judi, terus saya usaha dari situ. Itu jarang tuh, atau bahkan nggak bakal kejadian tuh, karena yang terjadi adalah merasa menang akan, ya kalau gua taruh segitu aja gua menang segini, pasti besoknya akan dia coba lagi gitu. Berbeda kalau kita ngajarin punya kayak beberapa kali obrolan kita sebelumnya ya, nata passive income, mulai punya alur pendapatan tambahan segala macam. Itu kan bukan naro atau ngejar sensasi itu kan, tapi kan kita mendiversifikasikan pendapatan kita. Arahnya sih sebetulnya bedanya tuh di situ. Yang sering blaur tuh jadinya di situ gitu, Mas Daryl. Blaur tuh apa ya? Kabur. Sering bingung orang antara ini investasi apa judi, apa diversifikasi apa. Yang penting kegiatan naruh duit gitu kan. Itu bahasa Mau cepat gitu. Bahasa daerah Bintaro sana tuh, blaur. Oke, kita break dulu. Ini ada satu penanya yang masuk dari Ibu Juniarti. Selamat pagi Pak Eko, kemudian juga Mas Agus dan juga Mas Bima serta Mas Daryl. Saya minta komentar dong untuk lepas dari pinjaman online. Keterkaitannya erat dengan judi. Nah, bagaimana caranya ini katanya? Oke, siapa yang main judi kita suruh mikir cara solusinya. Tapi kita kasih terakhir ya bersama kami. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyo Pratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun.
Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyopratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Financial Wisdom. Seru sebetulnya kalau kita bicara masalah sebuah attitude atau kebiasaan ya. Kebiasaan di mana berharap tanpa bekerja dengan cerdas dan juga keras, kita mampu punya uang banyak hanya dengan melakukan judi online. Nah, tadi Pak Eko, Mas Agus, dan juga Mas Bima udah ngejelasin tuh. Sekarang kan serba dipermudah jalannya. Tapi ternyata di balik cara diberikan kemudahannya itu kok ada sisi negatif yang intinya itu menggerus segala hal yang kita punya, dari mulai keuangan, keluarga, bahkan harga diri yang rela mungkin dipertaruhkan agar bisa memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka para pelaku judi online. Nah, sehingga banyak yang terlibat dengan pinjol. Ini pertanyaan yang masuk dari Ibu Juniarti. Bagaimana caranya kalau udah kena judi online, tiba-tiba terjerat pinjol juga? Bagaimanakah solusinya, Pak Eko? Mohon izin informasi penyampaiannya. Silakan. Ini ahlinya Mas Agus ini. Aduh. Gimana, Mas? Oke, siap. Oke, kalau Bu Juniarti, wah ini menarik nih. Kalau misalkan ternyata kita memang sudah dalam kategori kecanduan gitu ya, ini memang memerlukan komitmen menurut saya. Jadi prosesnya itu perlu komitmen, perlu dukungan, bahkan dukungan orang-orang, dan perubahan perilaku. Yang saya bilang komitmen, kenapa? Yang paling utama kan gini, judi online bisa jadi ini adalah sebuah kesalahan yang sebenarnya kita tidak berani bercerita ke orang, bahkan kepada pasangan, kepada keluarga, itu dulu. Nah, apa yang harus dilakukan? Menurut saya mengakui diri sendiri dulu bahwa memang penerimaan bahwa saya bermasalah. Itu paling basic. Ya. Nah, kalau kita sudah mengakuin, ya nggak ada salahnya kalau kita minta dukungan. Ya, ke siapa lagi kalau bukan ke orang yang terdekat kan dukungan. Bisa jadi dukungan ke keluarga, ke pasangan, dan mungkin ekosistem, kan kadang ada perkumpulan-perkumpulan gitu kan, yang misalkan sesama orang yang komitmen pengen berubah. Menurut saya itu support system yang bagus, gitu. Terus yang ketiga yang kita bisa lakukan adalah membatasi akses kita kepada tempat itu tadi. Misalkan nih, situsnya di sini ya sudah diblokir, gitu. Yang paling cepat diblokir, kalau bisa di uninstall ya namanya. Yang nggak usah dipakai lagi. Menurut saya itu yang, dan paling penting juga, saya sendiri kadang juga pernah merasakan, tadi Pak Bima bilang cara bergaul itu penting, teman-teman. Para pendengar, Bu Juniarti juga, karena kadang sadar nggak sih kita ngumpul sama teman, sebenarnya ya cuma iseng-isengan aja. Karena kita merasa ada nggak enak kan gitu. Teman ngajakin, udahlah ini buat fun doang gitu kan. Kadang ada permainan, contoh misalkan ada betting olahraga siapa yang menang. Itu kan sebenarnya kategorinya judi. Iya. Betul. Jadi iya dong. Nah jadi ya pinter-pinter kita juga semakin membatasi ke sana. Dan yang terakhir menurut saya, temukan hobi baru gitu. Kalau udah parah banget, mungkin perlu konsultasi atau konseling. Oke. Menurut saya itu.
Bu Juniarti, ya mudah-mudahan bisa membantu. Open door nggak nih Pak Eko? Open gate nggak buat konsultasi? Saya tambahin deh Mas Diril, itu orang yang kebiasaan merokok juga kan adiktif ya. Ya, Nah, betul. saya dengar-dengar orang yang bisa berhenti merokok itu bukan yang pelan-pelan Mas Diril. Ya, jadi yang dibilang Mas Agus itu komitmen betul-betul berhenti, udah berhenti saat ini gitu. Ya. Nah, itu biasanya berhasil. Tapi kalau yang nanti deh mau kalau sehari 2 bungkus, mau sebungkus dulu nanti dikurangin, itu biasanya tidak pernah berhasil. Tapi kalau memang memiliki niat dan komitmen yang kuat, Mhm. ya itu langsung berhenti hari itu. Oke. Ya, dan saya ingat tuh orang tua saya juga begitu. Mhm. Ya, berkali-kali disuruh berhenti merokok. Mhm. Kemudian ada satu waktu di mana dia merasa sadar bahwa harus berhenti merokok, hari itu juga berhenti. Nggak ada istilahnya yang sedikit-sedikit gitu. Ini juga sama ya, judi itu kalau dia merasa betul-betul tahu, dan saya pikir eh, menurut saya benar itu, orang judi pasti diem-diem deh. Ya, yang ada di keluarga mungkin cuma dia sendiri yang tahu. Ya, sehingga memang merasa bersalah, Ya. ya, orang-orang keluarga tahu, sehingga ada support system. Itu menurut saya yang langkah yang menurut saya perlu untuk dilakukan. Ya. Oke, baik. Saya setuju tuh Pak Eko. Untuk berhenti itu kalau misalnya niatnya langsung brek, ya udah langsung aja gitu Pak Eko ya. Dan alhamdulillahnya saya udah nggak ngerokok sekarang Pak Eko. Alhamdulillah, tepuk tangan buat Mas Deril. Tuh, Tapi juara. berganti pakai vape sekarang, nggak ngerokok lagi. Lebih mahal lagi. Aduh, plot twistnya itu Ya, kuat. nggak tahan dia. Sekarang nggak ngerokok tapi pakai vape. Oke, baik. Mas Bima, Berubah jadi elektrik ya. iya berubah jadi elektrik. Mas Bima, sorry, kita boleh ambil konklusinya nih kalau kita bahas masalah judi online 2 jam 2 hari pun nggak bakal cukup ya, karena perlu Yes. sampai ke akar-akarnya sehingga ya kita anggap tidak dalam kontekstual bahasan kita. Kita hanya melihat dari sisi keuangan saja. Silakan Mas Bima, boleh diambil konklusinya, dilanjut Mas Agus dan nanti dikunci oleh Pak Eko. Silakan. Oke, konklusi dari obrolan kita hari ini terkait judi online dengan berbagai macam kemudahan dan kecanggihan teknologi zaman ini. Kalau mau ngomong faktor bocor di keuangan, judi online ini bukan lagi bocor arus, tapi adalah lubang besar yang menganga gitu. Jangan jadikan dia atau sikapi dia sebagai alternatif pemasukan. Jadikanlah dia sebagai pengingat bahwa ini adalah lubang berbahaya yang sebaiknya dijauhi, tidak pernah ada di portofolio kita gitu. Kalau sampai ternyata teman-teman smart listeners, Bapak Ibu sekalian, ada yang sudah tersentuh pergaulan itu, tadi Pak Agus sudah panjang lebar tuh cara berhentinya bagaimana segala macam. Dan apa namanya, dengan perkembangan teknologi digitalisasi, terakhir dari saya barangkali ada kok banyak alternatif lain yang digital juga yang lebih bermanfaat secara finansial dibandingin nyobain judi yang sekarang bentuknya jadi online gitu. Oke, baik. Mas Agus, silakan konklusinya. Oke, kalau dari saya, coba ditanya pada diri sendiri, apa sih manfaat kebaikan yang saya dapatkan? Itu yang pertama. Mungkin akan menemukan masing-masing. Kedua, there is no such thing yang kita pengen kayak instan, itu nggak ada. Dan secara historical itu semua hanya ilusi. Jadi lebih baik segera berhenti, langsung komitmennya dibuat. Gitu. Silakan, Pak Eko. Pak Eko, silakan. Ya, Mas Daril, saya sangat concern ya dengan dominasi kaum muda ya yang sudah terlibat judi online ini, dan saya pikir saya sepakat dengan Mas Agus. Kita coba lakukan sesuatu within our circle of influence. Ya, kita pribadi, keluarga, coba kita cek gitu ya. Masing-masing keluarga itu level keluarga yang extended family ya, Mas Daril ya. Coba kita cek gitu di antara keluarga kita, ya kakak adik, keponakan gitu. Itu ada yang terlibat atau tidak ya. Jadi saya melihat ini sudah ada warning atau ada alarm yang berbunyi ya, bahwa kayaknya kalau 2,7 juta orang itu jangan-jangan di setiap keluarga itu ada gitu yang kita tidak tahu. Ya, jadi ini sama bahayanya dengan narkotika, judi ini juga menurut saya harus menjadi perhatian kita semua.
Oke, baik. Mungkin PR terbesar dari kita semua ini adalah bagaimana menjadikan berinvestasi itu kecanduan ya, seperti orang kecanduan judi online. Nah, ini PR paling beratnya nih. Kalau misalnya mindsetnya sudah sampai ke sana, wah, udah bukan fixed mindset lagi, tapi udah masuk ke growth mindset. Moga-moga setuju dengan statement terakhir saya ini. Pak Eko, terima kasih waktunya pada kesempatan pagi hari ini. Mas Agus, thank you. Mas Bima juga Terima kasih, Pak Daryl. kapan kita bisa ketemu lagi ya. Dan mudah-mudahan masih punya kesempatan untuk saling berinteraksi dan juga sharing pastinya. Dan terima kasih untuk Anda sobat listener sudah bergabung. Mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang kurang relate yang tidak kami bahas. Dan juga terima kasih sudah menyaksikan kami di kanal YouTube. Kita ketemu lagi pekan depan dengan tema dan bahasan yang berbeda. Saya Daryl Adam. Saya Eko Pratomo. Saya Agus Eli. Saya Bima Raditya. Smart Financial Wisdom. Smart Way Smart Way way to to happiness. Anda baru saja menyimak Smart Financial Wisdom untuk membangun literasi masyarakat Indonesia bersama Eko Priyopratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Terima kasih dan sampai jumpa.